Banyak para wanita yang merasa risih dengan munculnya banyak bulu di sekitar tubuhnya. Tapi tahukah Anda jika bulu yang tumbuh pada wanita tersebut memiliki dampak sulit untuk hamil? Oh, ini beneran cewek? Beneran perempuan. Serem ya, Bu. Wanita ada jenggotnya sampai ada bulu dadanya. Benarkah siklus menstruasi tidak normal dapat menjadi indikasi terjadinya keguguran? Bener ya Dokter Ferry ya? Iya, betul. Harus dibedakan dulu apakah ini termasuk menstruasi yang normal atau tidak. Pengolahan sayur dan buah yang tidak tepat ternyata dapat membuat nutrisi dan vitamin yang ada pada sayur dan buah hilang. Lalu bagaimana cara yang tepat dalam pengolahannya? Bersama Dr. Rian Tamrin dan Dr. Reisa Broto Asmoro di Dr. Oz Indonesia hari ini. Hai pemirsa setia Dokter Oz Indonesia, selamat datang. Nah kalau kali ini kita akan bicarakan tentang wanita. Wah kalau wanita itu kan identik dengan kulit yang mulus ya, berbeda dengan laki-laki. Biasanya wanita itu tidak terdapat bulu-bulu pada tubuhnya yang biasanya pada laki-laki ada pada kumisnya, jenggot, atau bahkan bulu dada. Nah, pada wanita-wanita yang ternyata memiliki bulu pada tubuhnya yang berlebihan dan tidak lazim pada tempatnya, itu bisa saja loh sebagai indikasi bahwa sang wanita itu jadi sulit hamil. Nah, apakah benar demikian? Ya, kita langsung aja yuk ngobrol dengan bintang tamu saya yang satu ini, seorang narasumber spesialis obgyn, Dr. Ferry. Apa kabar Dr. Ferry? Dr. Ferry, ini sudah terkenal nih di masyarakat, apalagi kalau wanita-wanita yang ngerasa, wah kok saya punya kumis ya, wah ntar temennya komen tuh Dokter Ferry, ya hati-hati loh, ntar susah loh punya anaknya. Wah, kalau dokter sendiri pernah dengar nggak dok dari pengalamannya nih? Iya, banyak juga pasien saya yang punya Problem begitu problem ya? yang sama. Oke, bintang tamu saya yang satu ini nanti ada nggak ya? Kita sambut aja yuk, Asya Syara. Hai Asya. Hai, dokter. Aduh tambah cantik Halo. aja. Masih sibuk stripping? Alhamdulillah. Waduh, silakan duduk. Oh, makasih. Asya, kita kan lagi membicarakan tentang wanita-wanita yang memiliki bulu yang tidak lazim biasa terdapat pada dong. wanita. Emang iya? Bulu banyak ya. Banyak ya? Tapi kumis-kumis nggak ada kan? Kayaknya nggak Ada, ini karena di IPL. Oh gitu. Tadinya ada? Ada, karena kan waktu itu ada film. Terus filmnya kan pakai kamera film tuh lebih jelas kan. Jadi dia mau, produser aku mau jangan ada kumis gitu. Oke. Akhirnya dari situlah aku mulai IPL gitu. Akhirnya dihilangin tuh. Tapi pernah nggak ada yang ngomong? Tapi "Hati-hati tetap nggak loh." hilang sih, tetap numbuh nanti IPL lagi gitu. Tapi lebih halus kan jadinya. Lebih halus. Ini ada nih beberapa wanita juga yang terkenal nih dengan bulu-bulu yang nggak lazim di tubuhnya. Oh ya? Yuk kita lihat sama-sama ya. Di sini ada gambarnya nih. Oh, Tuh. ini beneran cewek? Beneran perempuan. Perempuan yang normal. Yang maksudnya kalau misalnya dikatakan, ih hati-hati nanti jadi sulit hamil. Oh, ternyata wanita yang ini nih, yang terakhir nih, itu sudah punya anak. Oh, malah hormonnya tinggi gitu. Makanya. Oke, untuk sebelumnya kita ngebahas tentang ini nih, kita akan membahas dulu, mengulik tentang wanita kalau misalnya subur itu keadaannya seperti apa. Silahkan Coba Dokter dong. Ferry. Oke, mau tahu. kita lihat animasinya dulu ya. Seorang wanita yang subur itu wajib mempunyai alat reproduktif yang normal. Ini adalah gambarannya. Yang pertama adalah gambaran pada indung telurnya. Ini adalah fallopian tube, itu salurannya untuk rahimnya dan jalan lahirnya ke vaginanya. Jadi kalau strukturnya normal, itu harus didampingi oleh adanya keseimbangan hormon, yaitu mulai dari pituitari, ini hipotalamusnya, akan menghasilkan hormon-hormon yang akan memicu daripada ovari supaya memproduksi sel-sel telur daripada indung telur tersebut. Dan indung telur setelah diproduksi daripada telur, telur ini akan disalurkan melalui fallopian tube sampai ke pada rahim. Dan untuk mengetahui salah satu syarat bahwa seorang wanita itu subur adalah wanita tersebut memiliki periode menstruasi yang normal. Periode menstruasi yang normal artinya periode menstruasinya itu terjadi setiap 28 sampai 35 hari. Itu normalnya ya? Iya. Oke, kemudian ada lagi nih dok yang harus. Iya.
tubuhnya ya, yang selain sehat ya. menstruasi yang normal, itu pada pasien tuh harus memiliki berat badan yang normal. Karena Artinya nggak kegemukan atau terlalu kurus iya, gitu ya. karena berat badan ini sangat penting untuk suatu sistem endokrin, hormon. Contohnya pada pasien yang anoreksia atau bulimia, jadi terjadi penurunan berat badan yang sangat drastis sehingga biasanya pada pasien-pasien ini itu haidnya akan berhenti dengan sendirinya. Selain itu juga untuk menilai seorang wanita yang subur itu, dia harus tidak ada stres. Karena stres itu memicu hormon kortison dan prolaktin di tubuh wanita itu, sehingga menghalangi terjadinya menstruasi. Oke, ada lagi, Yang Dok? terakhir adalah seorang wanita yang subur itu harus bebas dari penyakit menular seksual. Oh ya. Penyakit menular seksual ini dapat menyebabkan suatu organ daripada reproduktif itu mengalami kerusakan, terutama daripada tuba fallopian tubes, sehingga nanti sperma ataupun nanti telur tidak bisa bertemu. Jadi oleh karena itu menyebabkan kesuburan itu jadi berkurang ya. Iya, Karena berkurang. akhirnya sperma sulit bertemu nih sama sel telur. Nah, itu bisa menyebabkan seorang jadi sulit hamil. Iya. Oke. Dok, kalau kaitannya nih, Dok. Misalnya tadi kan kita ngomongin hirsutisme ya istilahnya, yaitu tumbuhnya bulu pada wanita yang tidak pada lazim lah, tidak Yang pada nggak tempatnya, normal gitu lah nggak ya. normal. Nah, kalau misalnya hirsutisme sendiri, itu di dalam medis, di dalam obgyn, itu ada kaitannya nggak sih dengan ya penyakit misalnya PCOS gitu ya? Pernah dengar nggak PCOS? Enggak, apa tuh? Polycystic ovarium syndrome. Oh, apa tuh artinya? Boleh Dokter Ferry jelaskan? Iya, bila terjadi polycystic ovarian syndrome, itu ovarinya itu sendiri tidak akan mengeluarkan sel-sel telur. Oleh karena itu, nanti di indung telurnya akan terbentuk folikel-folikel kecil, bentuk kista-kista kecil yang akan kita lihat dari USG. Oleh karena adanya kista-kista kecil itu, sehingga produksi hormon laki-laki daripada indung telur itu akan semakin banyak. Dengan produksi hormon laki-laki itu semakin banyak, nanti terjadi perubahan-perubahan daripada tubuh wanita itu. Makanya jadi ada yang berkumis tadi, Oh, ada yang berjenggot gitu. misalnya. Tapi itu harus ada perubahan ya dok ya? Iya. Kalau dari awal nggak ada, tiba-tiba ada Iya. misalnya. Oke, tapi memang kalau misalnya seseorang nih memiliki penyakit misalnya PCOS itu, tentu ada tanda-tanda yang harus diperhatikan juga ya dok ya? Iya. Misalnya apa aja nih dokter Ferry? PCOS itu berdasarkan kriterianya ada 3 yang harus dimasukkan. Pertama itu adalah bahwa haid pada wanita tersebut itu sama sekali tidak haid, ataupun haidnya itu berkepanjangan. Dia setiap 2 bulan atau setiap 3 bulan. Itu kriteria pertamanya. Kriteria keduanya adalah adanya peningkatan daripada hormon laki-laki tersebut. Itu yang bisa kita lihat dari tanda-tandanya, yaitu pada pasien itu biasanya akan terjadi jerawat. Jerawatnya juga yang besar-besar gitu Iya. ya dok, yang istilahnya mateng-mateng lah Sya. Oh, matang-matang. Kulitnya lebih berminyak. Oh, gitu. Ataupun penumbuhan daripada bulu-bulu halus yang biasanya timbul pada laki-laki. Contohnya di daerah bibir atas, di daerah dagu, di daerah tengah dada. Iya. Baru kriteria ketiga itu dari USG. Dari USG sendiri nanti bisa kita diagnosa, kita lihat bahwa itu adalah kista-kista kecil di indung telurnya. Nanti kelihatan tuh ya, ada kista-kista banyak gitu ya, Iya. makanya namanya polikistik karena Iya. kistanya banyak, istilahnya gitu. Nah memang kalau misalnya seseorang itu sudah terkena PCOS, yang sebenarnya ya, kalau di klinik tuh cukup banyak ya dok, Iya, cukup banyak. dijumpai di masyarakat tuh cukup Oh, udah banyak. banyak ini? Banyak. Cukup banyak, makanya harus hati-hati setiap ada keluhan haid atau ada perubahan-perubahan dalam tubuh seorang wanita yang tidak biasa, harus dikonsultasikan secepatnya kepada dokter. Nah itu untuk solusinya sendiri gimana tuh dok? Biasanya pada PCOS itu wanita tuh jadi peningkatan berat badan. Jadi dengan penurunan berat badan 5-10% biasanya haidnya akan jadi reguler kembali. Oh balik lagi ya? Balik lagi ke normal. Oke. Kalau seandainya nanti pasien tuh tidak bisa kita dengan diet, kita bisa memberikan beberapa alternatif seperti
obat-obatan untuk meregulasikan haid pasien tersebut. Tapi itu ada kaitannya dengan kesuburan nggak sih? Kalau tadi kan dibilangin, kita kan membahas tentang, wah ini yang muncul-muncul bulu yang nggak lazim itu berkaitan dengan kesuburan. Nah, kalau sudah seperti itu? Bila pasien tersebut mempunyai haid yang panjang atau tidak reguler, otomatis dia tidak akan terjadi ovulasi. Biasanya kalau pasien yang dengan adanya bulu-bulu halus ataupun dengan haid yang tidak teratur, bila kita diagnosa dengan PCOS, biasanya itu akan menurun kesuburannya. Oh, jadi justru kalau misalnya sudah terdeteksi, sudah terdiagnosa PCOS, itu memang bisa menyebabkan penurunan kesuburan. Tapi Syah, pernah nggak nih mengalami menstruasi ya atau masa haid yang berkepanjangan? Iya pastinya setelah melahirkan itu kan memang abis masa nifas ya kan. nifas. Setelah nifas itu memang nggak teratur tuh dok. Oke, ini karena kita membahas nih Syah, haid yang berkepanjangan. Nah, itu ternyata bisa saja jadi pertanda dari keguguran. Bleeding ya? Wow. Bisa bleeding dong. Bisa bleeding. Yuk, sesaat lagi ya kita akan melakukan pembahasannya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Dr. Os. Indonesia. Benarkah faktor indikasi keguguran bisa dilihat dari siklus menstruasi? Sesaat lagi penjelasannya di Dr. Os Indonesia. Pasien tersebut tidak menyadari mungkin, jadi haidnya tidak teratur, jadi